manusia syahid yang berjalan di muka bumi. Inilah kisah Talha bin Ubaidillah. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Al-Ahzab 23. Rasulullah membacakan ayat yang mulia ini, kemudian menatap wajah para sahabat. Beliau bersabda sambil menunjuk kepada Talhah, "Barang siapa ingin melihat seorang laki-laki yang masih berjalan di muka bumi, padahal ia telah memberikan nyawanya, maka hendaklah ia melihat Talhah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sunnah, hari ini kita akan membahas kisah yang sangat menginspirasi tentang manusia syahid yang masih berjalan di muka bumi. Inilah kisah tentang Talhah bin Ubaidullah. Tidak ada kegembiraan yang paling didambakan oleh para sahabat Rasulullah yang membuat hati mereka terbang merindukannya, melebihi kedudukan seperti yang disandangkan oleh beliau kepada Talhah bin Ubaidullah ini. Ia akan hidup dan mati sebagai salah seorang dari mereka yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah dan ia tidak terkena fitnah dan tidak mendapat kesukaran. Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepadanya bahwa ia akan mendapatkan surga. Lantas bagaimanakah riwayat hidup orang yang telah diramalkan akan berbahagia itu? Talha bin Ubaidullah adalah seorang laki-laki yang mengorbankan hidupnya demi membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Ia seorang syahid namun masih hidup yang menjejakkan kakinya di muka bumi padahal dia mengetahui bahwa dia di surga. Talha merupakan seorang laki-laki di mana dia termasuk orang-orang yang dinyatakan oleh Nabi telah menyelesaikan tugas mulianya. Salah seorang sahabat dari 10 orang sahabat yang dijamin surga. Salah seorang dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Salah seorang dari 5 sahabat yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Dan salah seorang sahabat dari 6 orang ahli syura yang ditunjuk oleh Umar. Umar membentuk majlis syura untuk memilih khalifah setelahnya. Ayah Talhah adalah Ubaidullah, salah seorang pemuka Makkah, salah seorang hartawan di sana. Ibunya adalah Ash-Sya'bah binti Abdillah. Kakek Ash-Sya'bah dari jalur ibunya adalah Wahb bin Abdillah, seorang dermawan dan berhati mulia. Masa kanak-kanaknya tumbuh dan masa mudanya berkembang di tengah pengawasan ayah dan ibunya. Talha belajar banyak dari keduanya tentang urusan-urusan kehidupan, mengambil akhlak-akhlak mulia dan sifat-sifat terpuji dari keduanya. Hingga ketika Talha mencapai usia dewasa, dia menikah dengan Hamnah binti Jahsy, saudara perempuan Zainab istri Nabi. Talha hidup di Makkah sehingga dia mengenal dataran dan lembahnya. Dia belajar memanah dan melempar tombak. Ketika semakin dewasa, Talhah merasakan alam Makkah menyempitkan jiwanya, maka dia memilih berniaga. Dari sini Talhah dikenal di pasar Basra dan Syam. Dia dikenal sebagai saudagar yang dapat dipercaya dan ditempa sebagai pedagang yang berhati lapang. Kehidupan Talhah berjalan di antara dua keadaan. Tinggal atau bepergian, diam atau bergerak. Ketika Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah melalui malaikat Jibril, Abu Bakar telah beriman kepada risalahnya. Begitu mendengar berita tersebut, Talha tidak maju mundur dan tidak ragu-ragu untuk menerimanya. Saat Abu Bakar mengajaknya, dia langsung menjawab panggilan kebenaran dengan baik. Dia mengetahui dengan yakin bahwa Muhammad adalah Asy-Syadiqul Amin tanpa ada yang membantah, dan Abu Bakar adalah seorang saudagar yang jujur yang tidak mungkin akan menyesatkannya. Sekalipun Talha seorang yang terpandang dalam kaumnya dan hartawan dengan perniagaannya yang selalu berkembang, ia tetap saja tidak luput dari penganiayaan orang-orang Quraisy karena keislamannya. Untunglah, ia dan Abu Bakar mendapat perlindungan dari Naufal bin Khuwailid, si singa Quraisy paman Khadijah, istri Rasulullah. Dengan demikian, penganiayaan terhadap keduanya tidak berlangsung lama karena orang-orang musyrik Quraisy merasa segan kepadanya dan takut terhadap akibat perbuatan mereka. Talha hijrah ke Madinah ketika kaum muslimin diperintahkan hijrah. Manusia syahid yang berjalan di muka bumi. Rasulullah telah menyampaikan berita gembira kepada Talha bahwa dia akan wafat sebagai seorang syahid dengan izin Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat Rasulullah di atas gunung Hira, lalu gunung itu bergetar,
Maka Rasulullah bersabda, "Tenanglah, di atasmu hanya ada seorang nabi, Siddiq, dan seorang syahid." Saat itu di atas Gunung Hira hanya ada Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Az-Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Ketika mengetahui bahwa dirinya akan wafat sebagai seorang syahid, dan hal itu setelah dia mendengar berita gembira tersebut dari Rasulullah, Thalhah terus mencari syahadah, mati syahid, di tempat-tempat yang mungkin didapatkannya. Selanjutnya, ia tidak pernah ketinggalan dalam semua peperangan bersama Rasulullah, kecuali Perang Badar, karena waktu itu Rasulullah mengutusnya bersama Sa'id bin Zaid untuk suatu tugas penting keluar Madinah. Thalhah bin Ubaidillah di Perang Uhud. Di Perang Uhud, Thalhah seperti biasanya mencari syahadah yang telah disampaikan kepadanya oleh Rasulullah sebagai berita gembira, dengan harapan Allah akan memberikannya kepadanya di hari itu. Peperangan dahsyat pun berlangsung dan banyak korban berjatuhan menutupi permukaan bumi. Kekalahan telah menimpa kaum musyrikin. Ketika kaum muslimin melihat musuh melarikan diri, mereka meletakkan senjata dan para pemanah turun meninggalkan posisi mereka untuk mengumpulkan harta rampasan. Pada saat itulah mayoritas pasukan pemanah melakukan kesalahan fatal yang membalikkan keadaan 180 derajat. Kemenangan yang sudah di depan mata berbalik menjadi kekalahan yang memilukan bagi kaum muslimin dan hampir menjadi sebab terbunuhnya Nabi. Adapun panglima mereka telah mengingatkan mereka dengan perintah Rasulullah. Abdullah bin Jubair berkata kepada mereka, "Apakah kalian lupa terhadap apa yang disabdakan Rasulullah?" Mayoritas pasukan pemanah tidak menghiraukan peringatan Abdullah ini. Kemudian 40 orang dari mereka meninggalkan pos-pos mereka di bukit. Mereka menyusul mayoritas pasukan kaum muslimin untuk turut serta mengumpulkan harta rampasan perang. Akibatnya, punggung kaum muslimin kosong dari penjaga, yang tersisa hanyalah Abdullah bin Jubair dan 9 orang dari mereka. Khalid bin Al-Walid, yang ketika itu masih kafir, memanfaatkan peluang emas ini. Dengan sangat cepat dia memutar sehingga dia tiba di belakang pasukan kaum muslimin. Dengan cepat pula Khalid dan kawan-kawannya menghabisi Abdullah bin Jubair dan kawan-kawannya. Dia menyerang pasukan kaum muslimin dari belakang. Pasukan berkuda Khalid berseru sehingga kaum musyrikin yang telah kalah mengetahui bahwa keadaan telah berubah, maka mereka kembali menyerang kaum muslimin. Seorang wanita dari kaum musyrikin, yaitu Amrah binti Alqamah al-Haritsiyah, segera mengangkat panji mereka yang telah terjatuh di tanah. Orang-orang musyrikin berkumpul di bawahnya. Mereka menyusun kekuatan kembali, sebagian memanggil sebagian yang lain sehingga mereka berkumpul menyerang kaum muslimin dan teguh melanjutkan peperangan. Kaum muslimin sendiri terjepit oleh dua kekuatan dari depan dan belakang. Tekanan kuat terjadi di sekitar Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah berseru, "Kemarilah wahai kaum muslimin, aku adalah Rasulullah." Suara beliau terdengar oleh orang-orang musyrikin, maka mereka mengenalinya. Mereka segera memfokuskan serangan kepada beliau dan menyatukan kekuatan terhadap beliau sebelum pasukan kaum muslimin kembali melindungi beliau. Pada saat itu Rasulullah hanya didampingi oleh 9 orang sahabat, maka terjadilah perang yang sengit antara orang-orang musyrikin dengan 9 orang tersebut. Dari Anas bin Malik bahwa pada perang Uhud, Rasulullah hanya didamping oleh 7 orang Ansyar dan 2 orang Quraisy. Orang-orang musyrikin menyerang beliau dengan sangat kuat sehingga beliau bersabda, "Siapa yang mau menahan mereka dari kami, maka baginya surga." Atau beliau bersabda, "Dia adalah pendampingku di surga." Seorang laki-laki Ansyar maju. Dia berperang sampai dia terbunuh. Orang-orang musyrikin semakin beringas, maka hal itu terulang sampai 7 orang Ansyar tersebut gugur seluruhnya. Orang terakhir dari 7 orang Ansyar tersebut adalah Imarah bin Yazid bin As-Sakan. Dia berperang sampai luka-luka menghentikannya. Setelah Imarah gugur, Rasulullah hanya didampingi oleh 2 orang Quraisy saja. Dalam Asy-Syahihain dari Abu Utsman, ia berkata, "Tidak tersisa bersama Nabi dalam sebagian peperangan beliau, kecuali Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqash." Adapun Sa'ad bin Abi Waqqash nyiapkan kantong anak panahnya. Beliau Nabi telah bersabda, "Lepaskan anak panahmu, ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu." Hal ini menunjukkan kemahiran Sa'ad dalam memanah karena Nabi tidak pernah menyebutkan ayah ibunya untuk siapapun selain untuk Sa'ad. Dari Jabiriyah berkata, pada perang Uhud kaum muslimin kocar-kacir. Pada saat itu Rasulullah berada di satu sisi medan perang bersama 12 orang,
salah seorang dari mereka adalah Thalhah. Maka orang-orang musyrikin mendekat, lalu Thalhah berperang layaknya 12 orang yang telah gugur sampai jari-jarinya terputus. Dia berkata, aduh, maka Rasulullah bersabda, seandainya engkau mengucapkan bismillah, niscaya para malaikat akan mengangkatmu sementara orang-orang melihatnya. Dalam riwayat Ats-Tabarani, seandainya engkau mengucapkan bismillah, niscaya para malaikat membawamu terbang sementara orang-orang melihat kepadamu. Dari Qais bin Hazim, ia berkata, aku melihat tangan Thalhah lumpuh karena melindungi Nabi pada perang Uhud. Dalam perang tersebut, Thalhah mendapatkan 39 atau 35 luka dan jari-jarinya lumpuh, yakni jari telunjuknya dan jari tengahnya. Nabi bersabda tentang Thalhah pada hari tersebut, barang siapa ingin melihat seorang syahid berjalan di atas muka bumi, hendaklah dia melihat kepada Thalhah bin Ubaidillah. Abu Dawud Ats-Tsayalisi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika Abu Bakar teringat perang Uhud, dia berkata, hari itu semuanya milik Thalhah. Abu Bakar juga berkata tentangnya, wahai Thalhah bin Ubaidillah, telah wajib untukmu surga dan engkau berhak duduk di atas mutiara yang indah. Dari Aisyah dan Ummu Ishaq, dua anak perempuan Thalhah, keduanya berkisah, pada perang Uhud, ayah kami mendapatkan luka sebanyak 24 luka. Di antara luka-luka tersebut ada sebuah luka di kepala yang berbentuk segi empat. Urat nadinya terpotong sehingga jarinya lumpuh. Sisa lukanya ada di tubuhnya. Thalhah tidak kuasa menahan pingsan padahal gigi depan Rasulullah patah dan wajah beliau terluka. Thalhah masih pingsan padahal dia sedang menahan Nabi untuk membawanya mundur ke belakang. Setiap kali seorang tentara musyrik mendekat, dia memeranginya sampai Thalhah menyandarkan Nabi ke sebuah bukit. Sehingga Nabi sendiri bersabda tentangnya, Thalhah berhak atas surga ketika dia melakukan apa yang telah dia lakukan kepada Rasulullah. Di antara orang-orang mukmin ada yang menepati janji kepada Allah. Dari Musa dan Aisyah, dua anak Thalhah, dari ayah keduanya bahwa para sahabat Rasulullah berkata kepada seorang Arab Badui yang datang bertanya kepada Nabi tentang siapa yang telah gugur. Para sahabat tidak berani bertanya, mereka sangat segan kepada Nabi karena kewibawaan beliau. Maka orang Arab Badui itu bertanya, tetapi Nabi berpaling darinya, kemudian orang itu kembali bertanya, lalu Nabi berpaling darinya. Kemudian Thalhah muncul dari balik pintu masjid. Pada saat itu Thalhah memakai pakaian hijau. Ketika Nabi melihat Thalhah, beliau bersabda, di mana orang yang bertanya tentang siapa yang telah gugur? Maka orang itu menjawab, saya, wahai Rasulullah. Nabi bersabda, orang ini termasuk orang-orang yang telah gugur. Dari Thalhah, ia berkata, pada perang Uhud, aku terluka di sekujur tubuhku sampai pada kemaluanku. Di perang Uhud, Thalhah melindungi Nabi Muhammad. Pada saat-saat yang sangat sulit dan menakutkan, dia melindunginya dengan kedua tangannya, maka jari-jarinya terpotong di bawah tombak sehingga ia lumpuh. Adab Thalhah bersama Nabi. Adab Thalhah al-Khair. Thalhah bin Ubaidillah terlihat sangat jelas ketika Rasulullah mundur di perang Uhud. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Rasulullah hendak naik ke sebuah batu besar di Bukit Uhud. Ketika Nabi berusaha untuk naik, beliau gagal, maka Thalhah bin Ubaidillah duduk dan menjadikan dirinya sebagai pijakan Nabi agar beliau bisa naik. Salah satu kaki Thalhah pincang pada saat dia membela Nabi. Ketika membawa Nabi, dia memaksakan diri untuk berjalan secara normal sebagai satu adab di depan Nabi. Dia melakukan hal itu agar tidak memberatkan beliau. Karena pemaksaan ini, kaki Thalhah malah sembuh dan tidak pincang lagi. Teman-teman, kisah Thalhah bin Ubaidillah adalah contoh bagaimana iman, keberanian, dan kesetiaan diuji dalam berbagai bentuk. Ia mengajarkan kita bahwa menjadi muslim sejati tidak berarti hidup tanpa ujian, tapi bagaimana kita menghadapi ujian itu dengan penuh keyakinan pada Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi oleh kisah Thalhah bin Ubaidillah.